I lay my love on you. It's all I wanna do. Oke, di part kedua kali ini dengan Bapak lagi ya, kita mau cerita, mau tanya tentang skincare-nya. Untuk riwayat kebidaannya nanti kita ulas di part selanjutnya. Silahkan Mbak Po bisa cerita tentang skincare-nya. Oke, skincare saya kan berawal di 2013 ya, jadi saya masih ingat banget. Saya itu ikut kursus, ikut pelatihan estetik itu terakhir Mei 2013. 1 Juni itu saya buka kecil-kecilan di rumah orang tua saya. Jadi saat itu karena saya kan nggak punya tempat, terbatas modalnya Kak ya, jadi kalau saya misalnya langsung buka besar tuh memang saya mengalami kendala finansial. Jadi saya buka itu masih di rumah orang tua saya pinjam satu kamar ya mami saya. Untuk saya rubah, saya jadikan tempat usaha. Saya masih ingat betul saat itu saya masih dengan satu bed, satu alat facial. Waktu itu belum jual produk Kak, jadi belum ada uang untuk jual produk saat itu kan. Lalu mulai ada beberapa pasien atau klien atau customer yang datang Kak. Setelah ada pemasukan baru saya menambah bed lagi dan saya baru menambah produk, yang dimana akhirnya itu menjadi omset saya itu bertambah Kak. Setelah omset saya bertambah, lalu saya mulai hiring dokter, lalu saya mulai bisa beli ruko sendiri. Jadi saya ruko yang di Jalan Karangkobar yang sekarang menjadi Puspa Klinik itu sudah hak milik Kak. Jadi saya nggak sewa, saya beli di tahun 2015 sampai akhirnya kedai kecantikannya bisa berkembang sampai sekarang Kak, dengan banyak layanan dan dengan banyak treatment yang tentunya lebih berkualitas dan lebih up to date Kak. Oke. Jadi sekarang sudah bentuk klinik estetik. Karena jalan ceritanya memang beliau mengawali tadi dari kecil dulu ya, dan memang harus ada niat dan ada prosesnya. Beliau seorang bidan, tetapi bisa mendirikan dan memiliki saat ini adalah klinik estetik dengan memiliki SDM mulai dari dokter, perawat, apoteker, dan tenaga pendukung yang lain. Untuk klinik estetik yang saat ini Kak, mungkin menjadi andalannya. Oke. Andalannya itu memang kami filler, benang dan botox Kak. Itu menjadi layanan yang sering dipilih oleh pasien atau klien. Karena memang hasil filler, benang dan botox kami ya berdasarkan masukan dari pasien atau testimoni dari pasien itu memang memuaskan. Kan Kakak sebagai dokternya yang pegang juga Kak. Dokternya itu suami saya ini. Dokter Wawan ya. Saya adalah praktisinya, tetapi Mbak Po ini yang manajerialnya, dan beliau ingin men-sharing ya perjalanan sebagai seorang entrepreneur, bahwa entrepreneur itu adalah sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan, tetapi memang ada prosesnya. Dan yang jelas semua harus memahami. Jadi kalau saya pribadi sering melihat bahwa kita selalu sering mengeluh sebagai tenaga kerja, tetapi ada potensi lain bahwa kita bisa menjadi seorang wirausaha. Karena itu dari podcast ini ingin kita sharing ya, terutama pada teman-teman kesehatan, bahwa tidak hanya sebagai tenaga kerja potensi kita, tapi bisa juga sebagai seorang entrepreneur. Oke, untuk skincare ya, berarti ada filler, benang, dan botox. Itu adalah tindakan high treatment yang memang wajib dilakukan oleh dokter. Dan sekali lagi kita tekankan bahwa beliau pun yang bukan seorang dokter bisa mendirikan sebuah klinik dengan segala SDM-nya, tenaga kesehatan yang lengkap. Oke, nanti di part ketiga kita akan ulas tentang LKP-nya Bapak.